الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره الكسمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور الحمد لله. Hadratil muhtaramin, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, juga para panitia yang insyaallah acara ini kita harapkan menjadi acara yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di sini membuahkan keridhaan dari Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah. Yang sakit disembuhin, yang punya hajat dikabulin, yang punya utang dimudahin, yang belum nikah dapat jodohnya, dan insya Allah yang masih nunggak arisan dilunasin sama Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ini acara dari maghrib ya. Wah, dari habis isya. Semuanya isinya tentang sholawat pujian kepada Nabi Muhammad. Saya ngeliat di live mak-mak sholawat, ini Ustaz Abul juga sholawat, semuanya sholawat. Dan ternyata tadi di dalam juga diceritakan oleh Abah bahwasanya di sini ada maulid, ada yang 12 hari. Wah, juga Ustadz Hidayat, mana orang ada di belakang ya, Ustadz Hidayat buat 40 hari. Wah, kita juga di Kreo ada 40 hari. Kalau mau tahu tuh maulidnya sama ya, maulidnya sama. Kalau nggak dia ulami syarabut tuhur, simtud duror, dibai, barzanji, syaraful anam atau al-adab, itu aja. Dan itu dikarang bukan tahun ini, bukan 2 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Tapi tahu nggak apa uniknya? Nggak pernah bosan gitu ya, nggak pernah bosan sama sekali. Yang dibaca sama, bahkan tahu yang lebih uniknya, kita kagak paham apa yang dibaca ya. Tadi aja saya pembukaan alhamdulillahil qawiyyu sultan al-wadi burhanu, ngangguk-ngangguk aja ya. Bahkan berapa banyak orang Arab kalau misalnya lagi ngomong diaminin. Bahkan Syekh Sudais Imam Mekah ketika lagi diwawancara, nggak taunya ada orang dari daerah Afrika ngaminin amin amin ya, karena kagak tahu apa yang diomongin. Tuh bacaan maulid kita kagak ada yang paham, kitabnya itu aja. Kita aja kalau dengerin cerita tentang tetangga sekali 2 kali bosan ya, kita ngerasa tuh cerita udah basi. Kita kalau misalnya dengar fulan bin fulan berkali-kali diulang-ulang, ah udah ini mah lagu lama. Lagu ya, yang lagu-lagu lama terkadang bosan, pengen lagu yang baru lagi, nunggu album baru rilis. Tapi subhanallah, ketika yang dibaca, yang disebutkan di dalamnya nama Muhammad, itu nggak ada bosannya. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab maulidnya beliau mengatakan, wala yumallu takraruhu bikathrati tardad. Menyebut nama Nabi Muhammad itu nggak bakal bosan-bosannya walaupun diulang berkali-kali. Kenapa tahu nggak? Karena di dalam diri Nabi Muhammad ada Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, sebuah firman Allah yang gak bakal bosan kita dengarnya walau berkali-kali. Pak, Bu, Quran itu udah 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang dibaca berkali-kali. Sampai ibu-ibu kalau ada hataman Quran rebutan ngambil juz 30, gak ada juz yang lain, itu gak bosan-bosan ya. Bahkan kita kalau lagi sholat tuh 5 kali Fatihah lagi, Fatihah lagi, Fatihah, kagak bosan-bosan ya. Apalagi surahnya surat favorit, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu aja. Kalau imamnya baca Yasin, wah jangan coba-coba dah, hilang jamaahnya ya. Apalagi baca Kahfi,
Kita ini orang-orang yang nggak bisa ngikutin jejaknya sahabat di dalam sholat dan ibadah. Pak Bu, bayangin aja. Ini kan kalau nggak salah beberapa hari atau beberapa minggu lagi ada gerhana kalau nggak salah. Ya, ada berita bakal terjadi gerhana. Itu cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sholat gerhana itu ada yang akmal, ada yang tawassut, ada yang paling sempurna, ada yang tengah-tengah, ada yang paling ringkas. Ya, ada sholatnya yang arkhas, yang paling ringkas. Kita bahas yang paling lengkapnya aja. Kan yang namanya sholat gerhana 2 rakaat, tapi setiap rakaat 2 kali Fatihah. Fatihah, ruku, habisnya berdiri lagi baca Fatihah lagi, bukan i'tidal. Jadi 2 kali Fatihah, 2 kali ruku setiap rakaat. Total 4 kali Fatihah, 4 kali surat. Disebutkan di dalam kitab fikih cara yang paling sempurna yang pernah diamalkan sama Nabi. Fatihah pertama surat yang dibaca Al-Baqarah. Fatihah kedua surat yang dibaca adalah Al-Imran. Fatihah ketiga surat yang dibaca An-Nisa. Fatihah keempat surat yang dibaca Al-Maidah. Tahu berapa juz? 6 juz. Coba dipraktekin di Jakarta Utara, di Sunter ini hilang jamaahnya. Kagak ada yang mau lagi di masjid itu. Orang sholat tarawih aja nyari yang paling cepet. Ya, ini antara Ustadz Abul sama Ustadz Hidayat. Kalau Ustadz Abul buat tarawih 8.20, Ustadz Hidayat jam 8, ramein Ustadz Hidayat. Ya, Ustadz Abul hilang jamaahnya. Ini kita ma'asyarul hadirin. Lakin ala kulli hal, kita bahas kembali masalah Al-Quran tadi. Dibaca berkali-kali, diulang-ulang, la yumallu taqrar. Gak bakal kita bosan. Dan Nabi Muhammad karena di dalam dirinya ada Al-Quran, sampai disebutkan ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi, bagaimana keseharian Nabi, itu disebutkan kana khuluquhul Quran. Ya, kana khuluquhul Quran. Itu disebutkan akhlaknya Nabi Muhammad, kesehariannya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi kalau misalnya nyebut nama Nabi Muhammad nggak bosan-bosan. Dan setiap kali nyebut orang yang di dalamnya ada Al-Quran, yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, nggak bakal bosan. Contohnya kalau kita lihat berapa banyak di tempat-tempat ada bacaan managiban. Di sini ada juga nggak? Managiban, managib Syekh Abdul Qadir Jailani. Pak, buku yang dibaca sama, isinya biografi semua. Di situ dibaca, di sono dibaca terus. Ya, dibaca terus. Apalagi saya baru balik dari Kuala Tungkal di Jambi, tuh lagi ada namanya musim managiban. Di setiap tempat buat managiban, bahkan bupati sono buat acara managiban juga. Semuanya managiban, nggak bosan-bosan. Wah, juga kalau kita lihat haul, bentar lagi November ada haul di Solo. Haul Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simduror. Di situ diadain haul, managib yang dibaca sama seperti kadang yang dibaca di Jakarta. Tapi nggak bosan-bosan. Namanya disebut nggak bosan-bosan. Kenapa? Dalam dirinya ada Al-Quran, dalam dirinya ada Nabi Muhammad. Maksud dalam dirinya ada Nabi Muhammad, ada kecintaan kepada Nabi, ada sunnah Nabi, ada peneladanan kepada akhlaknya Rasulullah, dan ada peneladanan kepada isi ayat Al-Quranul Karim. Makanya walaupun dibaca, dipuji berkali-kali, nggak bakal habis-habisnya. Tuh tadi saya baru nyebutin kitab Maulid ada 7. Kalau mau kita pretelin lagi, Habib Umar itu bukan 1, ada 2 kitab. Kalau mau kita cari lagi, ayahnya Habib Umar juga ada, yang biasa dibaca ketika hari ulang tahunnya Darul Mustafa. Wah, juga kalau kita ngelihat Abuya Maliki, santri-santri beliau, saya termasuk saya punya guru murid Abuya Maliki. Itu di bulan Maulid kadangkala yang dibaca Maulidnya Abuya Maliki. Ya, dan ini nggak terlalu dipublish ke orang, tapi santri-santri seringkali baca itu. Tuh berapa banyak udah yang ngarang. Apalagi kalau kita lihat yang biasa dibaca di majlis-majlis emak-emak. Ya Rabbi bil Mustafa. Ini kayak lapar semua nih. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir. Ini nggak tahu karena kemalaman apa panitia nggak ngasih kopi, ini pada diem semuanya. Ya, ayo ulang lagi. Ya Rabbi bil Mustafa. Padahal itu doa loh isinya.
tapi kayaknya ogah banget lisan kita ngucapinnya. Makanya hajat kita yang mandek mulu kagak dikabul-kabulin sama Allah. Itu kan arti baligh maqasidana, ya Allah sampaikanlah hajat kami. Kita banyak dosa, waghfir lana ma madha. Itu kan minta taubat kepada Allah. Ma'asyiral hadirin, pengarang daripada kitab atau bacaan tadi itu namanya Al-Imam Al-Busiri. Pengarang kitabnya namanya Al-Imam Busiri. Beliau seorang ulama besar, pencinta Nabi Muhammad, yang makamnya ada di Mesir. Yang belum pernah ke sono, yuk bareng-bareng ntar bulan Januari kita ke Mesir. Ya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wa juga qasidah Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Itu juga Al-Imam Al-Busiri di kitab yang sama. Pujian yang beliau karang di Burdah aja ada 10 bab. Semuanya pujian kepada Nabi. Belum lagi di dalam qasidah Muhammadiyah yang Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, itu udah banyak juga baitnya. Ada lagi qasidah Mudarriyah, itu juga banyak lagi baitnya. Itu baru Al-Busiri. Ya, itu baru Al-Busiri. Belum lagi ma'asyarul hadirin, ada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad dengan bahasa yang lain. Qasidah-qasidah. Ya, tadi kan ada baca qasidah. Ya, isfa' lana, itu kan qasidah. Pujian juga kepada Nabi Muhammad. Qasidah Nurul Mustafa, itu juga qasidah kepada Nabi Muhammad, yang isinya nama Nabi Muhammad, pujian kepada Nabi Muhammad, doa kepada Allah agar kita dekat sama Nabi Muhammad. Tuh kalimatnya hampir mirip, tapi kita nggak bosan-bosan. Ya. Dan ketahuilah, sebanyak apapun kita muji Nabi, sebanyak apapun kita mensifati Nabi Muhammad, nggak bakal bisa nyampe kepada hakikat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pahami ini kalimat, sehebat apapun pujian kita kepada Nabi Muhammad, nggak bakal bisa nyampe kepada hakikatnya Rasulullah. Artinya nggak ada dalam pujian kepada Nabi hulu atau berlebihan atau lebay. Ya, kalau muji si fulan mah boleh lebay. Ya, kita kalau muji orang lain, muji suami, pasti kadang oh ini ada maksud nih, ada maunya nih. Ya, apalagi muji bini. Ya, lagi marahan tiba-tiba bini puji, oh ada maunya. Nah, itu seringkali dibilang lebay. Bener. Kadang kita bilang oh bini cantik banget, tapi ada yang lewat kita ngelirik dia. Ya, kita pun bilang oh suami baik banget, tapi ternyata habis baik dikasih duit pelit, dikatain dibenci lagi. Ya. Karena kita kalau muji orang biasanya lebay. Tapi kalau pujian kepada Nabi Muhammad nggak ada lebaynya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah puncak keindahan. Kita ke puncak Bogor kah atau Bromo kah? Yang kata orang kalau ke Bromo itu kayak di luar negeri atau di planet lain, saking indahnya. Keindahan tersebut kata ulama juzu min jamali Muhammad, hanya sekeping daripada keindahan Nabi Muhammad. Kita ada orang yang demen pantai. Kalau ke pantai ngelihat laut, ya, apalagi ngelihat sunset, sunrise, itu kita ngerasa indah banget. Itu ketahuilah juzuk min jamali Muhammad, hanya sekeping daripada keindahannya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Yusuf sekalipun, yang kita tahu ceritanya, perempuan ketika ngelihat keindahan Nabi Yusuf sampai motong jari jemarinya, ya, sampai motong jari jemarinya. Itu pun kata ulama dalam tafsir, Nabi Yusuf hanya diberikan juzuk min jamali Muhammad, sebagian daripada keindahan Nabi Muhammad. Itu aja Nabi Yusuf yang udah indah banget, orang nggak bisa berkata-kata. Saking nggak bisa berkata-kata, tuh disebutkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Yusuf lewat, mereka mengatakan apa? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Sampai ngomong kayak gitu. Ini bukan manusia, ini malaikat. Saking ganteng indahnya Nabi Yusuf. Lalu kalau itu sebagian daripada keindahan, bagaimana keindahannya Nabi Muhammad? Ketika Nabi Yusuf dipuji aja nggak bisa sampai minjem nama malaikat untuk memuji Nabi Yusuf, lalu bagaimana kepada Nabi Muhammad? Tuh tadi pada saat kita berdiri bareng-bareng, itu dibaca asyraqal badru alaina waqtafat minhul buduru, atau asyraqal badru alaina waqtafal badru tamami, yang artinya bulan purnama muncul. Ini kan sekarang nih, tanggal sekarang nih, bulan lagi bulan bagus banget, bulan purnama. Ya, itu disebutkan sama ulama ketika Mahalul Qiyam tadi,
Ketika Nabi Muhammad datang, tuh bulan cemburu. Kenapa? Kagak ada lagi yang mandangin dia. Orang semuanya mandangi kepada Nabi Muhammad. Wah, juga kita sering gosida, ya Badratim, ya Badratim, min haza kulla kamali. Apa arti ya Badratim? Wahai bulan yang sempurna, haza kulla kamali, semua keindahan kesempurnaan ada di diri engkau. Siapa itu? Bukan yang itu, bukan bulan yang ini, tapi bulannya itu Nabi Muhammad. Sampai dikatakan, madza yu'abbiru an ulaka maqali, gimana aku bisa muji engkau saking hebatnya keindahan yang engkau miliki. Pak, Nabi hidup 1400 tahun yang lalu, Bu, tapi pujian Nabi Muhammad nggak pernah sampai kepada hakikatnya Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama, wa ala tafannuni wasifihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Ya, dikatakan walaupun banyak para pujangga, sastrawan, ahli bahasa memuji Nabi Muhammad, yafna zaman, sampai kiamat pun, wa fihi ma lam yusafi, sifat Nabi Muhammad nggak bakal bisa terungkapkan dengan hakikatnya. Ya, gambarannya gini, saya gambarkan mudah lagi. Ada orang ke puncak, dia ngeliat tuh puncak indah banget, atau dia ke Bromo, pas balik ke Sunter, dia cerita sama teman-temannya, saya dari Bromo, indah banget, luar biasa. Digambarkan sama dia keindahan tersebut secara detail, atau gak usah digambarkan, di foto. Ketahuilah, foto atau ungkapan lisan kita itu nggak bakal bisa sampai kepada keindahan sesungguhnya orang yang memandang. Orang yang memandang itu ngerasakan feel lebih hebat daripada cuma dari foto. Ya, lihat aja orang yang cuma ngelihat foto di Mekah, foto Ka'bah, sama orang yang datang ke Ka'bah langsung, feelnya beda. Dia ngerasakan rohaninya beda, hatinya beda. Begitupun Nabi Muhammad. Sehebat apapun muji Nabi Muhammad, gak bakal nyampe kepada keindahan yang sesungguhnya. Contoh lagi masalah kalimat. Bapak-bapak cinta sama emak-emak, bukan cinta sama emak, cinta sama bininya. Ya. Seorang suami cinta sama bininya, bini cinta sama suaminya. Tuh cintanya menggebu-gebu banget. Apalagi kalau suaminya baik, soleh, sering ngasih duit lagi, pengertian, sering diajak healing jalan-jalan, udah ya, wah luar biasa udah itu. Wah, seorang istri pun, seorang suami pun sama, ketika memiliki istri yang soleha, terus juga perhatian, paling faham sama diri kita, tuh cintanya luar biasa. Tapi Pak, pada saat mengungkapin cinta, paling apa? I love you, itu doang. Aku cinta kamu, ya Allah, kayak ini hati udah menggebu-gebu banget kalimatnya. I love you, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Bahasa Arab uhibbuka, gitu doang. Padahal cinta dalam hatinya apa? Luar biasa. Tapi karena nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya udah kata-kata itu cuma ngewakilin. Begitupun keindahan Nabi Muhammad. Ya, bagaimanapun orang muji Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad nggak bakal sampai ke dalam pujian tersebut. Makanya Pak, Bu, Al-Imam Al-Busiri yang tadi saya jelaskan, pengarang kitab Ya Rabbi bil Mustafa tadi itu, Al-Burdatul Madih, beliau mengatakan di dalam kitabnya, da'amad da'atuhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kata beliau, da'amad da'atuhun nasara, ya, da'amad da'atuhun nasara fi nabiyihimi, ente mau puji Nabi Muhammad, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, puji Nabi Muhammad sebanyak apapun, sampai apapun puji. Karena apa? Gak bakal nyampe pujian ente. Lampu merah kita untuk puji Nabi Muhammad cuma satu, jangan sampai nuhanin doang, itu aja. Ya, jangan sampai nuhanin. Kita nggak boleh ngomong Nabi Muhammad Tuhan, wah haram, syirik. Makanya dikatakan da'amad da'atuhun nasara fi nabihimi, jangan sampai pujian kita seperti orang Nasrani yang menuhankan nabinya, seperti orang Yahudi yang menuhankan Nabi Uzair. Itu aja. Tapi kalau mau kita bilang Nabi Muhammad matahari, Pak, Bu, ketahuilah pujian seperti ini udah diungkapkan langsung oleh sahabat kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi bilang, oh ente lebay? Enggak. Apakah Nabi ngomong ente berlebihan, ente gulu? Enggak. Didiamin sama Nabi. Ya, tahu siapa? Di antaranya yang muji Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Wa ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Sampai dia muji apa tahu? Anta lamma wulidta asyraqatil ard wa dha'at binurikal ufuku.
Ya Muhammad, tuh ngomongnya langsung depan Nabi, pakai domirnya anta, kamu. Kita kan kalau ngomong ente atau ngomong kamu, orangnya kan di depan. Kalau orangnya bukan di depan, itu kita ngomongnya dia, bukan kamu. Wah ini Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi ngomong apa? Anta, ya Muhammad, engkau. Berarti kan depanan banget. Dia bilang, lamma wulita, ketika engkau lahir wahai Rasulullah, asyraqatil ard, alam semesta ini bercahaya, wadha'at binurikal ufuku, dan dari cahayamu ufuk alam semesta terang benerang. Sampai ngomong kayak gitu. Wah, yang lebih hebat lagi siapa? Mujinya adalah Hasan bin Thabit. Tuh Hasan bin Thabit pada saat muji Nabi Muhammad nantang banget. Jadi Nabi lagi datang, sahabat duduk. Tiba-tiba pas Nabi datang, sahabat semuanya berdiri. Kata Nabi Muhammad, jangan ada yang berdiri, duduk kata Rasulullah. Pak, ini tawaduknya Nabi. Ya, ini tawaduknya Nabi, menyuruh sahabat untuk duduk, tidak memuliakannya. Tapi haknya kita, bahkan perintah Allah kepada kita untuk memuliakan Nabi Muhammad. Ya, dan inilah gambaran murid sama guru. Ketika gurunya tawadhu, rendah diri, rendah hati, nunjukin kepada murid, nih seharusnya seorang guru itu kayak gitu. Ente pas jadi guru kayak gini, bukan malah congkak ngegedein dada. Nah, kadang orang muridnya ini kagak paham, malah gurunya diajak kayak temen. Bro, apa kabar? Karena kagak paham. Berbeda sama sahabat. Nabi tawadhu, sahabat tetap memuliakan Nabi. Tahu nggak, sampai Nabi itu ketika mau bawa barang, Nabi ngomong, enggak, biar saya yang bawa barang. Kenapa? Sahibu syai' ahaqqu bihamlih. Orang yang punya barang itu lebih berhak untuk bawa barangnya sendiri. Nabi ngomong kayak gitu. Tapi tetap aja Abdullah bin Mas'ud megangin sendal Nabi, megangin siwaknya Nabi. Kenapa kayak gitu? Karena ini akhlaknya murid, akhlaknya guru tawadhu, akhlaknya murid memuliakan guru, gitu. Balik ke dalam kisah tadi. Jadi Pak, Bu, itu dikatakan oleh siapa tadi? Hasan bin Thabit. Ketika sahabat lagi datang, Rasul datang, sahabat duduk, tiba-tiba semuanya berdiri. Kata Nabi, ayo duduk, kata Nabi. Yang berdiri cuma satu, yang kagak mau duduk. Siapa itu? Hasan bin Thabit. Dia kagak mau duduk. Orang duduk semua, dia nantang Nabi, dia berdiri. Ya, sahabat tercengang semuanya. Kalau kita lihat secara zahir, ini kan melanggar perintah Nabi. Pada saat orang semuanya duduk, tiba-tiba dia muji Nabi langsung. Mujinya bukan di belakang, mujinya bukan pas Nabi udah kagak ada lagi, di depan Nabi dia muji. Dia bilang apa? Qiyami li azizi alayya fardun. Aku berdiri di hadapan majikanku, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, ya, tuanku, itu wajib bagiku. Wa tarkul fardhi ma huwa mustaqim. Kalau orang meninggalkan sekali aja kewajiban, maka nggak bisa dibilang istiqomah. Istiqomah itu kontinu, ya, walau halangan rintangan menghadang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran, ya. Jadi ada masalah apapun terus saja, itu istiqomah. Tapi kalau misalnya hujan dikit, sholat subuhnya malah hilang, apalagi kagak berjamaah, apalagi bablas sampai jam 7, ya nggak bisa dibilang istiqomah. Apalagi kalau misalnya maulid atau kajian taklim rutinan, gara-gara kerja doang, balik malam kagak mau datang, nah itu nggak bisa dibilang istiqomah itu, nah, ya, istirahat itu. Istiqomah itu kontinu. Nah dia bilang, kalau aku nggak memuliakan Nabi Muhammad, maka berarti aku nggak konsisten dengan omonganku bahwa saya Nabi adalah majikanku dan tuanku. Ajib tuh, dia bilang, aku heran, liman lahu aqlun salimu, terhadap orang yang memiliki akal yang sehat. Kenapa? Yara hadzal jamal, dia ngelihat keindahan ini, wala yaqumu, tapi nggak berdiri. Dia puji Nabi Muhammad langsung. Arti muji Nabi Muhammad boleh nggak? Boleh. Dan Hasan bin Thabit, ini yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Ya, ini yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Hasan bin Thabit, dia muji Nabi Muhammad SAW.
Pujiannya 2 syair, atau kalau mau kita bagi jadi 4 poin. Pujiannya 2 syair, 2 bait. Kalau mau kita bagi jadi 4 poin. Poin pertama, dikatakan oleh Hasan bin Thabit ketika muji Nabi Muhammad, wa ajmalu minka lam tara qattu ainu. Sosok yang lebih indah dari engkau ni mata gak pernah memandangnya. Ini yang ngomong Hasan bin Thabit depan Nabi langsung. Sosok yang lebih indah dari engkau gak pernah dipandang oleh mata. Bagaimana tidak, Pak? Tadi udah saya jelaskan panjang lebar, Bu. Keindahan apapun muaranya kepada Nabi Muhammad. Ya kayak misal ini laut nih, tuh ada sungai kecil-kecil, itu mah kecil, ujung-ujungnya pas ketemu laut baru gede. Tuh yang gede itu Nabi, laut nih. Sungainya itu ya keindahan yang lain. Bunga itu keindahan daripada keindahan Nabi Muhammad. Tapi nggak tahu itu bunga asli atau kagak tuh. Ya, oh asli, alhamdulillah. Ya, takutnya saya bilang bunga keindahan Nabi Muhammad, nggak tahu bunga palsu, ntar dibilang keindahan Nabi palsu juga. Ala kulli hal, ma'asyarul hadirin. Jadi dibilang wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Yang paling indah dari engkau ni mata nggak pernah memandang. Bagaimana tidak? Jabir bin Samroh pernah duduk majlis sama Nabi kayak gini. Nabi di depan Masjid Nabawi, Jabir bin Samroh di belakang, yang kebetulan bisa ngelihat langsung ke bulan kayak gitu, Pak. Ini bulan kelihatan kan di atas kan? Ya, kelihatan. Ya, bulan muda atau bulan tua? Ya, kelihatan kan bulan? Alhamdulillah. Tuh Pak Jabir bin Samroh ketika duduk sama Nabi Muhammad SAW, dia ngelihat Nabi, dia ngelihat bulan. Pada saat dia ngelihat Nabi dan ngelihat bulan, langsung terlontar dari lisan dia. Ya, apa kata dia? Fala wajhu Rasulillahi asna wa abha minal qamar. Wajahnya Nabi itu lebih enak, lebih sejuk daripada wajahnya daripada bulan. Wajah Nabi lebih enak, lebih adem, lebih enak dipandang, lebih sejuk daripada bulan yang dia pandang. Bukan hanya sampai di situ. Abu Hurairah juga mengatakan yang sama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, kata beliau, ma ra'aitu ahsana min Rasulillah. Aku enggak pernah ngelihat orang yang lebih indah dari Nabi. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan wajahnya Nabi Muhammad itu matahari. Tahu maksud matahari? Sumber kehidupan. Kita kalau kagak ada matahari, kagak tahu lagi jadi apa. Ya, matahari sumber kehidupan. Tumbuhan butuh matahari, semuanya. Maka ma'asyarul hadirin, sahabat kalau ngelihat Nabi Muhammad bahagia. Duduk sama Nabi aja ngelihat Nabi, sumpek hilang. Apalagi yang keliling utang tuh, ya, keliling utang, dikejar rentenir. Duduk sama Nabi ngelihat wajah Nabi, hilang pikirannya. Tenang, tapi tetap dibayar. Ya, tenang. Apalagi yang arisan, Bu, jangan kagak dibayar. Tenang. Makanya tadi pada saat diam, pada saat kita berdiri bareng-bareng, itu kan dikatakan man ra'a wajhaka yas'ad. Orang yang melihat wajahmu bahagia, sumber kehidupan. Itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ya, wajahnya Nabi Muhammad. Wah, ada perempuan juga dari kalangan sahabi, ya, sahabat, namanya Ummi Ma'bad. Di Ummi Ma'bad dia ngomong, ngejelasin tentang Nabi Muhammad. Apa yang dia bilang? Dia bilang ajmalun nas min ba'id. Nabi Muhammad itu orang yang paling ganteng kalau dilihat dari jauh. Nabi itu kalau dari jauh ujung ngelihat Nabi itu ganteng banget, subhanallah. Makin dekat Nabi, makin dekat wa ahlahu minal qarib, makin manis. Mirip dia sama kita, dari jauh kelihatan ganteng banget, pas dekat sepet. Ya. Nabi dari jauh udah ganteng, makin dekat makin enak dipandang. Tuh kalau kita ngebahas tentang syama'il Nabi, tentang sifat-sifat Nabi disebutkan dalam kitab Wasailul Usul, mulai dari rambut, Pak. Nabi itu orangnya sangat perhatian sama kebersihan, sangat perhatian sama penampilan, karena Nabi sebagai hamba Allah dan Nabi berusaha untuk menampilkan yang paling baik di hadapan Allah. Kalau kita kagak menampilkan yang paling baik kepada lawan jenis, ya, makanya salah. Kalau kita udah salah, nggak bakal kelihatan indah sama sekali. Ma'asyarul hadirin, tuh Nabi Muhammad itu paling perhatian sama kebersihan penampilan. Sampai Nabi kalau melakukan perjalanan tuh pasti bawa kotak.
Ya, bawa kotak deh, gambarannya kayak gini, bukan tisu. Ya, dimasukin lu tisunya dah. Agak bisa kayaknya. Nah, bawa kotak kayak gini. Isi kotak tersebut apa? Sisir, celak, minyak wangi, minyak rambut. Itu yang dibawa sama Nabi. Nah, makanya emak-emak yang bawa tas yang isinya make up, kalau dia cuma niatnya untuk cantik di hadapan lawan jenis atau cuma fashion show, nggak dapat sunnah. Bapak-bapak yang kalau kerja atau ke pasar bawa sisir di celana belakang tapi niatnya untuk dilihat sama wadon, maka nggak dapat nilai sunnah. Tapi kalau niatkan, oh Nabi perhatian sama penampilan, dia bawa sisir ngikutin Nabi Muhammad, dapat pahala apa bawa sisirnya? Tapi niatnya direalisasikan. Jangan wah niat pas bawa bagus, pas dipakai jelek. Ya, niatnya tetap dijalankan selama dia bawa sisir. Jadi itu bawa make up di tas kita yang takut habis makan gincunya hilang, ya. Niatin yang baik, niatin yang bagus. Jangan malah pas kesini doang penampilannya bagus tapi depan suami jelek, depan bininya juga bau, ya. Ala kulli hal ma'asyiral hadirin, disebutkan Nabi Muhammad pada saat sisiran, Nabi itu kalau hal yang bagus pasti demen dengan yang kanan. Nabi kalau hal yang bagus pasti demen dengan yang kanan. Masuk masjid kaki kanan, pakai sendal kaki kanan, makan tangan kanan, minum tangan kanan, tidur ngadep kanan. Semuanya Nabi mulai dengan yang kanan. Bahkan ketika bagi makanan nih, misal kayak gini nih, ada halago, ada acara, Nabi akan mulai dengan yang kanan dulu. Walaupun yang di sebelah kiri Nabi Muhammad orang yang mulia. Pernah di sebelah kiri Nabi Muhammad ini Abu Bakar atau Khalid bin Walid. Yang ini sahabat junior, ya baru masuk Islam deh. Tapi karena Nabi demen dengan yang kanan dulu dikasih sama Nabi. Lalu baru Nabi bilang, kalau ente mau ngasih dia duluan nggak apa-apa. Tapi Nabi tetap mulai dengan yang kanan. Nabi dalam riwayat sisir ke kanan. Pada saat Nabi sisiran ke kanan, kan kalau sisiran itu kan ada belahan rambut. Tuh dari belahan rambut ubun-ubun Nabi kelihatan keluar cahaya. Ubun-ubunnya doang loh. Nabi rambutnya pernah panjang. Panjangnya Nabi Muhammad sampai ini nih, apa namanya? Bahu. Ya, sampai bahunya Rasulullah. Standar sampai ya kayak laki-laki biasa. Tengah-tengah itu sampai cuping. Pernah Nabi rambut panjang. Orang kan kalau rambutnya panjang biasanya tuh ditaruh di belakang rambutnya. Tuh Nabi pada saat naruh rambutnya di belakang keluar cahaya dari pipinya Rasulullah. Kan biasa ketutup sama rambut, pas di belakangin keluar cahaya. Itu Nabi Muhammad. Ya, itu baru masalah apa? Baru masalah rambut. Belum lagi gigi. Abu Hurairah beliau mengatakan giginya Nabi Muhammad tuh tengahnya renggang. Nabi tengahnya renggang. Dan subhanallahnya dari renggangnya Nabi itu keluar cahaya kalau senyum. Giginya Nabi Muhammad keluar cahaya. Subhanallah. Belum lagi tangan Pak, Bu. Oh tangan kita kasar banget. Apalagi tuh kalau megang tangan-tangan anak-anak hadroh. Wah subhanallah kebel. Ya udah kebel, tebel, ya ada semua di situ. Apalagi yang masak, udah masak, nyuci nggak dibeliin mesin cuci lagi, nyuci pakai tangan. Ya itu kerasa tuh tangannya gimana. Ya, masyarul hadirin wal hadirat, kata Anas bin Malik, ma masastu dibajan wala hariran. Aku nggak pernah nyentuh sutra ataupun kain lembut yang lain yang lembutnya melebihi daripada tangannya Nabi Muhammad. Itu tangannya Nabi. Ya, itu tangannya Rasulullah SAW. Itu indah banget Nabi Muhammad. Makanya nggak heran kalau Hasan bin Thabit ngomong, wa ajmalu minka lam tara qattu ainu. Sosok yang lebih indah dari engkau nggak pernah dipandang oleh mata. Bait kedua, kan ada 4 poin toh. Poin kedua, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Perempuan manapun nggak bakal pernah bisa melahirkan sosok bayi yang lebih indah dari engkau. Bayangin Pak, Bu, ini perempuan kan kalau lagi hamil hormon kagak jelas. Kadang marah, habis marah senyum tiba-tiba. Ya, lagi senyum tiba-tiba nangis sendiri. Hormonnya kagak jelas. Ya, emang dalam medis dibahas seperti itu. Kadang nggak nafsu makan, pengen dibeliin bakso, pas udah dibeliin, pas nyampe ke rumah nggak nafsu lagi. Udah capek-capek minta beliin jam 1 malam.
Ya, kadang minta beliin pizza, pas nyampe kagak nafsu. Itu baru masalah makanan, belum lagi uring-uringannya. Ya, kadang gak nafsu sama suami, bau suami muntah. Ya, sampai suami bingung, ya Allah, apa gue kawin lagi aja ya? Ya, ngedeketin bini yang muntah. Ini hormon, Pak. Belum lagi pinggangnya sakit. Suami kita minta pijitin, kagak peka lagi, disuruh pijitin malah kagak mau. Padahal udah sakit banget ngandung. Pegel, perut ditendang-tendang, perutnya kram. Itu perempuan kalau lagi hamil. Tapi ketika Aminah, ibunya Nabi, hamil dan dia ngandung Nabi Muhammad, itu dikatakan wa hina ma hamalat bihi Aminatun lam tashku syai'an ya'khudun niswanah. Dia nggak ngerasain seperti apa yang dirasakan perempuan lain. Ya kayak kagak hamil, kayak biasa aja gitu. Ya, kayak biasa aja, nggak ngerasa sama sekali. Wa ketika Nabi Muhammad lahir, itu disebutkan dalam Maulid, wa hina barza sallallahu alaihi wasallam min batni ummi rafi'an tarfahu ila sama. Nabi pas lahir matanya melek, langsung ngelihat ke langit. Wa dalam riwayat sambil ngelihat ke langit, jari Nabi nunjuk. Kan bayi biasanya gini ngegenggam, apalagi nangis. Ini nunjuk satu doang, nunjukin la ilaha illallah, nunjukin pas Nabi lahir benar-benar membawa cahaya Islam. Bukan hanya itu, ketika Nabi Muhammad lahir disebutkan wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maqtu'as surrah. Lahir udah pakai celak, terang matanya. Ya, makhtunan udah dikhitan, maqtu'as surrah pusarnya udah putus, enggak ngurusin ari-ari lagi. Udah rapi bersih ketika Nabi Muhammad lahir. Ada bayi kayak gini? Kagak ada, apalagi disunter, wah kagak ada. Ya. Wa ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga Nabi Muhammad ketika lahir, alam semesta terang benerang. Nabi lahir sebelum subuh. Wa qubaila fajrin abrajat samsal huda. Dhaharal habibu mukarraman wa musanah. Itu ketika Nabi lahir sebelum subuh, ya. Itu disebutkan dalam kitab Maulid Simtud Durar, fa adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Alam semesta terang benerang. Ini lagi gelap kayak gini, terang. Wah, yang ngomong juga siapa? Pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Antala mawlita asyraqatil ard. Semuanya bercahaya. Padahal belum subuh. Subuh biasanya masih gelap. Kita aja kalau udah azan subuh ngeliat, masih gelap, tidur lagi. Ya. Ini subuh terang. Gak pernah. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Wah, ketika Nabi Muhammad lahir dibawa sama Halimah itu nyusuin Nabi Muhammad, itu profesi. Dan dia ketika, ya perempuan kalau nyusuin punya ASI pasti punya anak. Dan karena itu profesi, dia nyusuin bukan anaknya dia doang, tapi anak yang lain juga bersamaan dengan Nabi Muhammad. Anaknya aja, yang namanya kita Pak Bu, pastinya memprioritaskan anak. Kita aja kalau misalnya makan, anak belum makan, ya udah deh lu aja makan, gue udah kenyang. Padahal tuh perut lapar banget. Tuh anak selesai makan, tuh kita koletin makanannya, baru kita makan. Ya, pasti memprioritaskan anak. Tuh Halimah ketika nyusuin anaknya sendiri aja, anaknya kagak kenyang. Kenapa? Karena dia orang miskin yang tidak tercukupi nutrisinya, maka asinya pun gak banyak. Asinya gak berkualitas. Tapi ketika dia ngasuh Nabi Muhammad, tuh hampir 3 bayi Nabi, kalau nggak salah satu lagi Hamzah atau siapa, dan satu lagi anaknya Halimah, semuanya kenyang. 3 bayi disusuin kenyang, plus asinya masih ngeluber. Ada bayi kayak gini? Kagak ada. Yang ada bayi nyusahin, baru lahir minta sesar lagi. Ya, ala kulli hal, ini bercanda biar kagak ngantuk karena kopi belum keluar. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh Nabi Muhammad tuh bayinya juga kayak gitu. Tuh Rasulullah SAW ada bayi kayak gini? Gak ada. Itu poin kedua yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit. Poin yang ketiga, kata Hasan bin Thabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau diciptakan terbebas dari segala aib. Ya, terbebas dari segala aib, kata Hasan bin Thabit. Gak ada aib sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan by request, milih. Ya Allah, saya pengen hidung kayak gini, saya pengen telinganya kayak gini, ya Allah, saya pengen kulit putih, tinggi, bening kayak bihun. Ya,
ya Allah, wow, pengen pokoknya by request. Ini kita Pak, ya kita ini banyak maunya, tapi dapatnya ya udah gini aja, udah terima aja, qanaah. Ya, ini orang zaman sekarang nggak ada nerima-nerimanya mau wajah. Yang hidung kagak mancung dimancungin, dioperasi. Yang telinganya kegedean dikecilin, yang kecil digedein. Ya, yang rahangnya bulat pengen kotak, yang kotak pengen lonjong. Ya, kita ini nggak ada terima-terimanya sama apa yang diberikan oleh Allah. Yang matanya sipit, ya pengen digedein. Ya, yang sipit pengen digedein. Yang bibirnya kecil pengen digedein. Yang gede pengen dikecilin. Dagu juga sama, ngerasa dagunya kurang lancip, ya dilancipin, karena terkadang panitia ngasih aqua kagak ngasih sedotan. Kalau lancip kan enak. Ya, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini kita ini nggak pernah nerima kadang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya banyak. Nabi sempurna totalitas, dan Nabi nggak pernah minta itu, tapi diberikan semuanya kesempurnaan oleh Allah. Bahkan dikatakan Nabi nggak ada aib. Kalau kita aibnya banyak, ya. Dan kalau aib yang ada di kita itu terjadi sama Nabi, itu bukan aib, jadi kemuliaan, jadi keindahan. Pak, Bu, kita nih mungkin di jamaah kita ada yang tidur mungkin, ya, ada yang tidur mungkin di sebelah kita mungkin ada yang tidur. Apalagi kalau bapak-bapak sholat Jumat terkadang tidur. Pas Allahumma ghfir tuh baru bangun semuanya, alarmnya datang. Ya, Pak, Bu, ketika kita tidur ileran itu malu, bener nggak? Kita ngerasa tuh iler kita, ludah kita bau, malu, menjijikkan. Kalau kita kagak malu, ketiduran lagi duduk kayak gitu tuh, ada iler, ya turun, kita nggak bakal sedot, langsung aja kenapa? Cuma karena malu, langsung disedot, karena kita malu, ma'asyiral hadirin. Tapi kalau iler tersebut, liur tersebut, ludah tersebut dari mulutnya Nabi Muhammad jadi mulia, bukan aib. Bahkan sahabat rebutan ludahnya Nabi Muhammad. Ya, sahabat rebutan ludahnya Nabi Muhammad. Itu sahabat, ma'asyiral hadirin. Dan ludahnya siapa? Ludah Rasulullah, bukan ludahnya kita. Dan tahu apa kehebatan Nabi Muhammad SAW yang lain? Dari ludahnya Nabi itu bukan cuma ngasih berkah, ngasih kesembuhan. Ada sahabat masih kecil, dia kena penyakit gatal-gatal, bajunya dibuka, diusapkan ludah Nabi Muhammad SAW, sembuh dan tubuhnya wangi luar biasa. Ada sahabat juga kakinya lumpuh, disebutkan dalam kitab Tarikhul Hawadis, diludahin, diusap sama Nabi, sembuh, bisa jalan. Ali bin Abi Thalib matanya pernah sakit, diusap sama Nabi, sembuh. Itu ludahnya siapa? Rasulullah. Jangan coba-coba ludah kita tapi, ya, tuh lihat, indah banget. Yang bagi kita tuh orang berapa banyak kelahi, gelut, pukul-pukulan gara-gara main ludah-ludahan. Ya, biasa anak-anak kecil tuh kalau udah diludahin ngamuk deh. Kelahi, tonjok. Kenapa lu tonjokan? Kenapa lu berkelahi? Dia ngeludahin saya gara-gara ludah. Tapi sahabat rebutan ludahnya Nabi Muhammad. Ya, aib yang terjadi diri kita kalau Nabi Muhammad mulia. Wa ma'asyiral hadirin, pernah Jabir bin Abdullah al-Ansari ngundang Nabi Muhammad mau makan. Jadi pada saat perperangan Khandaq, ya pada saat perperangan Khandaq, ma'asyiral hadirin, kebetulan itu kan Khandaq itu ngegali parit. Yang digali bukan parit 1 meter atau setengah meter dalam. Tujuan yang masuk ke parit itu bukan manusia, tapi manusia sekuda-kudanya. Pada saat lagi nunggangin kuda tuh udah masuk bareng-bareng di situ. Artinya kan dalam banget. Yang ngebuat bukan Nabi doang, bareng-bareng sama sahabat. Tapi kelihatan dari wajah Nabi Muhammad capek. Sampai Jabir bin Abdullah al-Ansari, dia balik ke rumah, dia nanya sama bininya, di rumah ada makanan apa? Kata bini, cuma ada dajin sama buhaimah. Ya kalau kita lihat itu cuma kayak gandum sama sisa-sisa kambing muda. Kata suaminya, ya udah buat makanan. Pas dibuat makanan cukup untuk 2 orang. Datang Jabir ke Nabi Muhammad ngomong, ya Rasulullah, bisikin tuh, ya Rasulullah, saya pengen ngundang engkau makan, engkau kelihatan capek, tapi ya Rasulullah, tolong ajak 1 orang aja. Ajak 1 orang aja. Nabi ngedengar kayak gini, oke, kata Nabi. Tapi setelah Nabi ngelihat omongan Jabir dan ngedengar omongan Jabir, tuh jamaah di Khandaq yang ada 1000 orang diundang semua sama Nabi. Ya, kata Nabi, ya ma'syarul Khandaq, wahai orang-orang di Khandaq, Jabir ngundang kita makan.
Ini Ustadz Abul kalau nyediain makan buat 100 orang yang datang 1000, panas dingin, nggak bisa gosidah tadi, ya, nggak bisa gosidah. Kenapa? Panik. Ini Jabir bin Abdullah Al-Ansari panik. Ya Allah, saya ngundang Nabi sama 1 orang, Nabi ngundang sekampung, di Khandaq 1000 orang dalam riwayat, tapi dia patuh sama Nabi. Kata Nabi, ente balik tuh panci tungkunya jangan dibuka. Balik dia akhirnya sambil nunggu Nabi. Pas Nabi datang tuh panci dibuka, diludahin sama Nabi, diaduk sama Rasulullah. Lalu Nabi ngambil nampan, ditaruh di nampan, dan sahabat masuk per kloter 5 orang, keluar lagi. Karena rumah Jabir nggak terlalu gede. Peninggalan rumah Jabir Pak Bu masih ada sampai zaman sekarang. Makanya tadi saya bilang kalau mau pengen lihat, insya Allah tuh bulan Januari kita berangkat bareng-bareng ya. Insya Allah saya punya ada program insya Allah di bulan Januari. Tuh ma'asyarul hadirin, tuh rumahnya Jabir bin Abdullah sampai sekarang masih ada, kecil, di belakang Masjidil Khandaq, kecil rumahnya. Maka masuk per kloter, tapi 1000 orang tuh semuanya kenyang ya, semuanya dapat. Bahkan kata Jabir, Nabi udah makan, aku buka tungku panci, tuh panci nggak berubah sama sekali. Berkat apa? Ludahnya Nabi Muhammad ya. Kita kalau lagi makan diludahin enak ya, lagi makan aja ada rambut orang enak, apalagi ludah. Subhanallah, tuh ludahnya Nabi Muhammad. Itu baru ludah. Yang terakhir ma'asyarul hadirin, keringat. Kita kalau keringetan malu, apalagi pakai baju mentereng kelihatan. Terus kalau keringetan ngecap gitu ada bekasnya, malu. Beda sama keringat Nabi. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik, ketika Nabi keringetan tuh keringatnya Nabi diambil sama dia, karena Nabi lagi tiduran pakai spray, itu spraynya basah keringat Nabi, diambil. Pas diambil dibuka botol, diperes, dimasukin ke botol. Nabi nanya, kata Nabi, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, hadhihi barakah li sibyanina, ini keringat engkau kami jadikan berkah buat anak-anak kami. Nabi nggak ngomong bid'ah, enggak ya, dibolehin sama Nabi. Dia ngomong, disebutkan dalam kitab, hadhihi barakah li sibyanina, ini berkah buat anak-anak kami. Dalam riwayat lain kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini kami jadikan minyak wangi. Keringat kita boro-boro minyak wangi, keringatan dikit masuk laundry ya. Apalagi nggak pakai deodoran, subhanallah, udah nggak pakai deodoran, pakai kipas ya, semerbak ke kanan ke kiri. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itulah sekelumit keindahan Nabi Muhammad. Itulah sekelumit tentang bagaimana mulianya Nabi Muhammad. Tapi yang saya mau bahas dan pesan yang perlu kita bawa ke rumah ya, dari apa yang dibahas panjang ini, ketahuilah keindahan Nabi Muhammad yang saya bahas lebih dari 40 menit nih. Keindahan Nabi Muhammad yang tadi saya bahas itu bukan dipuji sama Allah keindahannya. Allah nggak memuji Nabi wajahnya ganteng. Allah nggak mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad hidungnya mancung. Semua itu kita dapatkan dari sahabat yang ngelihat Nabi Muhammad. Tapi yang dipuji sama Allah dari Nabi Muhammad dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya Muhammad, sungguh engkau sosok yang memiliki akhlak mulia. Artinya Pak, kalau kita tarik pemahaman kita, seganteng-ganteng orang kalau kagak ada akhlak percuma. Seindah-indah orang kalau akhlaknya bobrok kagak enak dilihat. Berapa banyak bapak-bapak yang balik kerja jam 6 sore tapi rela mundur balik jam 10. Kenapa? Dia nggak demen, nggak enak, nggak nyaman di rumah. Bininya kagak ada akhlak. Bukan rumahku surgaku, rumahku nerakaku. Dan berapa banyak ibu-ibu itu lebih demen bapak atau suaminya itu kerja keluar kota dinas seminggu, sebulan, yang penting duit ditransfer ya. Mau lu keluar kota seminggu 2 minggu nggak apa-apa, tapi kalau dia balik nggak nyaman. Kenapa? Suaminya kagak ada akhlak. Maka ini yang dikatakan sama Nabi, sejelek-jelek orang kata Nabi, yang kalau keluarganya lagi ngumpul dia datang diam semua ketakutan. Kenapa? Nggak ada akhlak. Jadi kalau mau kita ganteng, mau cantik, mau enak dipandang, kalau kagak ada akhlak, duduk sama dia kagak enak, nggak enak sama sekali. Jadi Pak Bu, yang perlu kita permak bukan ini. Nabi udah indah seindah-indah mungkin, tapi yang dipuji sama Allah
yang disinggung sama Allah keindahan ini, bukan keindahan ini. Ini wajah di make up 5 cm, pakai eyeshadow, pakai foundation, pakai eyeliner, wah pakai semua pokoknya. Ya, abang bibirnya juga pakai luar biasa, muka pakai pemerah kayak ditabok orang. Pokoknya diindahkan seindah mungkin. Tapi walaupun mukanya indah, akhlaknya kagak bagus, nggak nyaman. Berapa banyak orang dapat bini cantik tapi berakhir di mana? Pengadilan, cerai, nggak kuat. Kenapa? Nggak ada akhlak. Tapi walaupun kalau orangnya biasa aja, standar, normal, tapi akhlaknya bagus, duduk sama dia nyaman. Makanya Nabi ketika nyuruh menikah, apa kata Nabi? Bukan cari yang cantik, bukan cari yang yang cari banyak duit, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang punya nasab, tapi Nabi ngomong carilah akhlaknya, agamanya, karena agama itu akhlak. Inna din khuluq, kata Nabi Muhammad. Carilah akhlak. Kenapa? Ente dapat akhlaknya bagus, ente beruntung. Fadfar, kata Nabi. Maka ma'asyarul hadirin, mari kita perbaiki akhlak kita, kita permak akhlak kita. Kalimat yang terakhir yang akan saya bawakan, Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar dalam kitab Ajalatus Sibak, beliau mengatakan manusia itu hakikatnya punya 2 wajah. Wajah ini zohir yang kita saling melihat satu sama lain, yang satu lagi adalah wajah batin yang di dalam. Dan beliau menjelaskan hadis Nabi Muhammad, 2 hadis. Kata beliau, kalau ada orang Allah berikan keindahan wajah, tapi keindahan dalamnya nggak dia perbaiki, percuma dia akan dilahap oleh api neraka. Dan juga Nabi pernah mengatakan, ketika ada sahabat perempuan cantik, soleha, sampai kata sahabat solehanya itu apa? Malam bangun malam, siang puasa. Ya, nggak ada yang kita kayak gini. Ya, bangun malam, bangun, siang puasa. Tapi dia punya akhlak yang jelek. Apa akhlaknya? Mulutnya kagak bisa dijaga, sering ngeganggu tetangga, sering ngegibahin tetangga, buat grup WhatsApp untuk ngegibahin tetangga doang. Ya, ngegibahin tetangga. Udah ada grup RT, buat grup lagi, grup di dalam grup RT, buat apa? Gibah. Ya, ketahuilah ma'asyarul hadirin, ini kata Nabi Muhammad SAW, ketika ada sahabat muji perempuan soleha ini, cantik, soleha, ahli ibadah, tapi mulutnya kagak bagus kepada tetangga, apa kata Nabi? La khaira fiha. Tuh perempuan bukan kriteria yang bagus, dia masuk neraka, kata Rasulullah. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang cantik diberikan keindahan akhlak oleh Allah, yang ganteng juga sama diberikan keindahan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap insya Allah kita bisa meneladani akhlaknya Nabi Muhammad, bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan kita berharap tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan rahmat Allah, taubat kita diterima oleh Allah, dan insya Allah kelak kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma jajamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.